رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perasaan yang sama yang rata-rata dirasakan oleh kita semua di hari Lebaran adalah perasaan bahagia. Perasaan bahagia. Walaupun mungkin alasannya berbeda-beda. Kalau anak-anak biasanya bahagia di hari Lebaran karena baju baru, apalagi dapat amplop banyak, ya, amplopnya aja. Kemudian makanan banyak. Rata-rata orang bahagia, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya merasa bahagia. Ada juga bahagia karena ketemu dengan saudara setelah 2 tahun, 3 tahun gak ketemu. Ada juga yang bahagia karena habis menyelesaikan puasa sebulan penuh. Tapi kebahagiaan di hari Lebaran itu tidak lama. Tidak lama. Dan kebahagiaan di hari Lebaran itu tidak langgeng. Kenapa tidak lama? Karena sebentar lagi makanan habis, pakaian sudah mulai lusuh, saudara kembali lagi, berpisah lagi. Duit habis, ya. Itulah kebahagiaan di dunia. Ada kebahagiaan yang akan langgeng. Kebahagiaan yang tidak ada celaknya. Kebahagiaan yang tidak ada kekurangannya. Yaitu kebahagiaan di surga. Nah, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan yang abadi ini, maka perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Ada seorang mengatakan seperti ini. Barang siapa yang sepanjang tahun semangat beribadahnya seperti hari-hari Ramadan, barang siapa yang sepanjang tahun semangat ibadahnya seperti apa? Hari-hari Ramadan, maka hidupnya akan diakhiri dengan kebahagiaan seperti Lebaran. Apa? Barang siapa semangat ibadahnya kapan? Sepanjang tahun. Barang siapa semangat ibadahnya sepanjang tahun seperti hari-hari Ramadan, maka hidupnya akan diakhiri. Diakhiri itu maksudnya mati. Hidupnya akan diakhiri dengan kebahagiaan seperti hari Lebaran. Jadi orang yang matinya bahagia seperti Lebaran, itulah orang yang menjadikan sepanjang tahun hidupnya seperti Ramadan. Ramadan berakhir dengan Lebaran. Tapi orang yang semangatnya dalam beribadah sepanjang tahun itu seperti Ramadan, maka Allah akan menganugerahkan kepada dia akhir hidup yang bahagia seperti bahagianya orang berlebaran. Dan ini tidak gampang. Ini tidak gampang bagi orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Tapi untuk orang yang mendapatkan taufik dari Allah gampang. Dan taufik dari Allah itu harus diusahakan. Bukan sekedar ditunggu. Harus diusahakan supaya kita bisa mendapatkan itu. Caranya bagaimana? Nabi SAW sudah ajarkan. Contoh misalnya ya, di bulan Syawal ini kita dianjurkan apa? Puasa.
Puasa berapa hari? 6 hari. Ini adalah stimulus, rangsangan, motivasi dari Nabi SAW supaya setelah Ramadan berakhir, ibadah kita juga jangan ikut berakhir. Berakhirnya Ramadan tidak berarti berakhirnya ibadah. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat Ramadan masih terasa apa? Lemes, capek, haus. Begitu masuk pekan kedua gimana? Biasa. Pekan ketiga lari-lari pagi-pagi, benteng-bentengan. Gak apa? Gak haus. Ya haus sedikit tapi sudah bisa beradaptasi. Membuat fisik ini menjadi adaptasi dengan puasa itu gak gampang. Butuh waktu. Sayang seandainya setelah Ramadan ini kita tinggalkan belas puasa lagi kapan? Ramadan itu sayang. Makanya Nabi SAW kasih, ayo puasanya dilanjutkan walaupun gak sebulan penuh, minimal apa? 6 hari di bulan Syawal. Setelah 6 hari lewat bulan Syawal dianjurkan lagi, apa itu? Senin Kemis, 3 hari dalam sebulan. Jadi kita seakan-akan diajari sama Nabi SAW bahwa puasa itu jangan cuma bulan Ramadan aja, karena kita matinya belum tentu di bulan Ramadan. Iya, kalau kita matinya pas malam 27 habis tahajud, Masya Allah. Tapi kalau kita kan tidak tahu kita kapan-kapan akan mati. Bisa Syawal, bisa apa? Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah. Ya, kita tidak tahu kapan mati. Itu contoh puasa. Contoh yang lain sholat. Ya, contoh yang lain sholat. Ya. Jangan sampai kita ke masjidnya, rajinnya, nggak telatnya, itu hanya di bulan Ramadan saja. Syawal ini jangan sampai kita lupa gara-gara sibuk ngapain? Silaturahim sana, silaturahim sini, main sana, main. Jangan sampai kita kemudian melupakan sholat kita. Jadi telat-telat, jangan. Karena bisa jadi saat telat sholat itu kita mati. Mungkin. Gak ada yang menjamin kita itu matinya habis sholat. Ternyata kita telah sholat terus mati, gimana? Akhir hidup kita nggak husnul khatimah jadinya. Bangun gasik. Rata-rata dari kita ketika bulan Ramadan bangunnya kan jam berapa? Minimal jam berapa? Jam 4. Kenapa? Begitu masuk malam Idul Fitri terus kita jadi mundur jadi jam 4:30 pas azan baru bangun. Kenapa? Bukankah kita sudah terbiasa bangun jam 4? Atau bahkan ada yang bangunnya jam 3:30, bahkan ada yang bangunnya jam 3, ada yang bangunnya jam 2:30 karena harus masak. Kenapa kita tidak pertahankan bangun jam 2:30? Toh kita juga, tubuh kita ini sudah beradaptasi. Sebelum masuk Ramadan kita kalau bangun jam 3, jam 2:30, jam 4 itu habis subuh apa? Waduh, berat. Tapi begitu masuk bulan Ramadan kita paksain bangun jam 4, jam 3:30, jam 3. Ya awal-awalnya memang ngantuk, tapi kan setelah 1 bulan kita fresh, tidak ada masalah. Kenapa kita tidak pertahankan itu gitu loh? Toh juga baru kemarin kita bisa bangun segitu. Kenapa ujuk-ujuk begitu masuk Syawal kita kembali lagi kepada apa? Pola yang lama. Kenapa kita nggak pertahankan pola yang baru? Yang ini sangat menguntungkan kita. Ya. Ustaz udah nggak ada taraweh Ustaz. Ya nggak ada taraweh, tapi kan ada apa taraweh gantinya? Ada tahajud, ada witir. Kenapa kita tidak praktekkan itu? Ya. Jadi ini saya katakan mumpung belum terlalu jauh dari Ramadan. Ini baru berapa hari? 4 hari. Baru 4 hari lewat. Ayo kita kembalikan kepada kebiasaan baru kita di bulan Ramadan. Ya. Dengan harapan kita akan menutup hidup kita dengan apa tadi? Kebahagiaan. Sebagaimana orang yang menutup bulan Ramadannya dengan lebaran yang membahagiakan, maka jadikanlah hari-hari kita sepanjang tahun seperti hari-hari Ramadan.
puasa, kemudian sholat, bangun kasih, apalagi kebiasaan kita di bulan Ramadan, baca Quran. Ada di antara kita yang Masya Allah sehari bisa 2 juz, sehari bisa 3 juz, bahkan ada yang sehari berapa? 5 juz. Kenapa hari 1 Syawal belas nggak ngaji itu kenapa? Kenapa ujuk-ujuk kita tinggalkan ngaji itu? Ada apa? Bukankah kita bisa, ya minimal bukan, mungkin kalau 5 juz sehari mungkin lumayan berat ya. Mengapa kita tidak, minimal kita turunkanlah. Ya, jadi berapa? 1 sudah, konsisten 1 juz sehari. Kenapa nggak bisa? Ya, kemarin bisa 5 juz, kenapa sekarang 1 juz pun nggak bisa? Kenapa? Apalagi kalau bukan godaan syaitan. 1 juz kan paling cuma setengah jam. Ya, nggak lama. Maka jamaah yang kami hormati, ayo kita rancang kematian yang membahagiakan. Ayo kita rancang kematian yang membahagiakan, bukan sekedar mati. Kematian yang membahagiakan adalah kematian yang diakhiri atau yang diisi dengan kebaikan. Sepanjang tahun kita berusaha mempertahankan semangat ibadah kita, sebagaimana semangat kita ketika Ramadan. Mudah-mudahan hidup kita diakhiri dengan kebahagiaan seperti kebahagiaan orang lebaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ini hari Jumat. Jumlah kita nggak banyak, kita bagi. Ada yang di lantai 2, ada yang di sekeliling masjid. Kamar mandi kayaknya masih agak bersih karena habis lebaran jarang dipakai. Ya, jadi sekarang kita fokus untuk ngepel lantai 2 sama sebagian bersih-bersih di sekitar masjid. Sehingga nanti ketika Jumatan jamaah datang ke sini dalam keadaan apa? Bersih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.